Di hari paling membahagiakan dalam hidup putriku, saya justru merasakan sakit yang paling dalam. Bukan karena saya kehilangan dia karena pernikahan, itu wajar. Tapi karena di pesta pernikahan yang saya bayar dengan keringat 18 tahun, putri saya, Intan, melarang saya duduk bersama tamu. Dia bilang, "Bapak duduk di dapur saja ya. Malu kalau mertua lihat Bapak pakai baju seperti itu." Saya hanya bisa mengangguk. Hati saya remuk, tapi air mata saya tahan. Bagaimana seorang anak bisa melakukan ini kepada Bapak yang membesarkannya sendirian selama 18 tahun? Nama saya Teguh Prasetyo, 55 tahun. Setiap pagi, saya bangun sebelum azan subuh berkumandang. Jam 3 lewat sedikit, mata saya sudah terbuka. Tidak perlu alarm, tubuh ini sudah terbiasa. 25 tahun bekerja sebagai tukang ojek dan buruh bangunan mengajarkan saya bahwa pagi adalah emas. Pagi adalah waktu saat orang-orang berangkat kerja, butuh ojek. Pagi adalah waktu saat kontraktor membutuhkan tenaga ekstra di proyek. Rumah saya kontrakan tape 21 di pinggiran Tangerang. Tidak besar, satu kamar tidur kecil untuk Intan, satu ruang tamu sekaligus tempat saya tidur dengan tikar dan guling lusuh. Dapur sempit dengan kompor gas 3 kilogram yang kadang saya harus hutang ke warung kalau uang tipis. Kamar mandi dengan gayung plastik merah dan bak mandi yang sudah retak di beberapa bagian. Dinding rumah tipis sekali. Kalau tetangga sebelah bertengkar, saya bisa dengar setiap kata mereka. Kalau tetangga di belakang masak rendang, aromanya masuk sampai ke rumah saya. Pakaian saya cuma 3 setel. Batik untuk kondangan, sudah pudar warnanya, tapi sudah saya jahit rapi di bagian ujung yang sobek. Kaos oblong untuk kerja, ada 5 potong yang saya ganti-ganti. Semuanya hadiah dari orang-orang yang kasihan melihat saya. Sarung untuk di rumah, untuk salat, untuk tidur. Tidak ada sepatu bagus. Sandal jepit yang sama saya pakai untuk ngojek dan untuk ke masjid. Hidup sederhana. Nasi dengan tempe goreng dan ikan asin adalah menu standar. Kalau ada rejeki lebih, beli tahu atau telur. Kalau rejeki banyak, belikan Intan ayam goreng. Saya tidak punya motor sendiri. Motor ojek yang saya pakai adalah motor sewa dari Pak Darto, RT kami. Tiap hari saya bayar sewa 50.000. Sisanya untuk makan dan kebutuhan Intan. Tabungan? Celengan kaleng bekas susu di bawah kasur. Isinya tidak seberapa. Paling banter 200.000 kalau lagi bagus. Itu pun sering harus diambil untuk bayar uang sekolah Intan atau kalau dia butuh buku. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah sekalipun. Karena ada Intan, putri saya. Satu-satunya alasan saya bangun setiap pagi. Satu-satunya alasan saya rela makan nasi aking kalau uang tipis. Satu-satunya alasan saya bertahan hidup. 18 tahun yang lalu, istri saya, Bu Sari, meninggalkan kami. Intan baru 6 bulan. Masih bayi. Masih butuh ASI. Tapi Bu Sari pergi dengan lelaki lain. Dia tinggalkan surat di atas meja. Tulisannya masih saya ingat sampai sekarang. Setiap hurufnya seperti tertanam di otak saya. Aku tidak sanggup hidup miskin seperti ini. Maaf. 6 kata. Hanya 6 kata untuk mengakhiri pernikahan 3 tahun. 6 kata untuk meninggalkan bayi 6 bulan. 6 kata yang mengubah hidup saya selamanya. Saya masih ingat malam itu. Pulang dari ngojek, rumah gelap. Saya pikir Bu Sari tidur. Tapi di ruang tamu hanya ada Intan dalam boks bayi, menangis kelaparan. Saya bingung. Saya panik. Tidak ada susu. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya gendong Intan, berlari ke rumah Bu RT, minta tolong. Bu RT kasih susu formula, ajari saya cara menyeduh. Tangannya gemetar waktu itu, antara sedih melihat saya atau kesal pada Bu Sari. Saya tidak tahu. Sejak malam itu, hidup saya berubah total. Saya harus jadi bapak, sekaligus ibu. Bangun tengah malam, kalau Intan menangis, ganti popok, mandikan dia, kasih susu, sambil tetap harus kerja. Saya tidak punya pilihan. Kalau tidak kerja, kami tidak makan. Kalau tidak makan, Intan akan kelaparan. Jadi, saya bekerja 3 pekerjaan sekaligus.
Pagi sampai siang, saya ngojek. Siang sampai sore, kalau ada panggilan, saya jadi buruh bangunan. Malam, saya jadi satpam di minimarket dekat rumah. Tidur hanya 3 jam sehari, kadang bahkan kurang. Tubuh saya capek, tapi hati saya kuat karena Intan. Saya ingat, waktu Intan masih balita, saya gendong dia sambil ngojek. Tidak ada yang jaga di rumah. Bu Erti sudah bantuin sebisanya, tapi dia juga punya cucunya sendiri. Jadi saya bawa Intan. Dia tidur di gendongan saya, kepala kecilnya di dada saya, sementara saya nyetir motor keliling Jakarta mencari penumpang. Hujan-hujanan tetap kerja, panas terik tetap kerja, demi susu Intan, demi popok Intan, demi masa depan Intan. Orang-orang sering kasihan melihat saya. Ada penumpang yang kasih tip lebih, ada yang belikan makanan, ada yang tanya, "Pak, istrinya mana?" Saya cuma tersenyum. "Sudah pergi, Bu. Sekarang cuma tinggal kami berdua." Waktu Intan masuk SD, saya jual tanah warisan dari bapak saya. Tanah kecil di kampung, satu-satunya harta yang saya punya. Saya jual karena Intan harus masuk SD favorit. Dia anak pintar. Saya tidak mau dia sekolah sembarangan. Uang dari tanah itu saya pakai untuk biaya sekolah dan les. Saya pikir tanah bisa dicari lagi nanti. Tapi pendidikan Intan tidak bisa ditunda. Intan memang anak yang luar biasa. Dari SD sampai SMA, dia selalu juara kelas. Piala dan sertifikatnya saya pajang di dinding ruang tamu. Itu adalah harta saya yang paling berharga. Lebih berharga dari tanah. Lebih berharga dari rumah. Waktu Intan lulus SMA dengan nilai sempurna, dia dapat beasiswa ke universitas swasta ternama. Jurusan bisnis. Saya menangis waktu terima surat beasiswa itu. Menangis bahagia. Menangis lega. Semua kerja keras saya tidak sia-sia. Intan akan punya masa depan cerah. Dia tidak akan hidup susah seperti saya. Di kampus, Intan bertemu Dimas, anak pengusaha properti, keluarga kaya raya, mobil mewah, rumah besar, kehidupan yang sangat berbeda dengan kami. Awalnya saya senang. Saya pikir, alhamdulillah, Intan dapat jodoh yang baik. Tapi perlahan, saya lihat Intan berubah. Dia mulai jarang pulang, sibuk dengan dunia Dimas yang glamor. Kalau pulang, dia cuma sebentar, ganti baju, ambil barang, terus pergi lagi. Dia mulai malu menceritakan tentang saya ke teman-temannya. Suatu hari, saya dengar dia telepon dengan temannya. "Bapakku? Oh, dia punya usaha rental motor." Rental motor. Bukan tukang ojek. Dia berbohong tentang pekerjaan saya. Itu pertama kalinya hati saya sakit karena Intan. Tapi saya diam. Saya pikir mungkin dia malu karena teman-temannya dari keluarga kaya. Saya maklumi. Saya pikir nanti dia akan dewasa dan mengerti. Tapi tidak. Semakin hari, semakin parah. Suatu hari, saya antar dia ke kampus. Saya pakai motor ojek seperti biasa. Dia minta turun jauh dari gerbang kampus. "Bapak, aku turun di sini aja ya. Jangan sampai ke kampus." Saya tanya kenapa. Dia bilang, "Nggak apa-apa, Pak. Aku mau jalan kaki dulu. Mau beli minum." Tapi saya tahu, dia malu. Malu diantar bapaknya yang tukang ojek pakai motor sewa. Hati saya sakit, tapi saya tidak marah. Saya tidak bisa marah pada Intan. Dia satu-satunya yang saya punya. Saya hanya tersenyum. "Iya nak, hati-hati ya." Lalu datang hari ketika Dimas datang ke rumah untuk melamar Intan. Keluarganya datang rombongan besar. 3 mobil mewah parkir di depan rumah kontrakan kami. Tetangga pada keluar, lihat dengan mata melongo. Pak RT sampai bantu atur parkir. Saya sudah siapkan ruang tamu sebaik mungkin. Bersihkan rumah sampai kilap. Beli kursi plastik baru di toko sebelah. Sediakan teh manis dan kue kering yang saya beli di warung. Saya pakai batik terbaik saya yang sudah saya setrika berkali-kali supaya rapi. Ibu Dimas, Bu Kartika namanya, masuk dengan wajah yang susah saya baca. Dia duduk di kursi plastik dengan hati-hati, seolah takut kotor. Matanya melirik ke sekeliling rumah. Saya tahu dia menilai rumah kecil kami, menilai kemiskinan kami. "Assalamualaikum, selamat datang di rumah kami. Mohon maaf, seadanya." Saya sambut dengan sopan
Tangan saya jabat tangan Bapak Dimas dan keluarganya. Bu Kartika hanya tersenyum tipis. Waalaikumsalam. Oh, jadi rumahnya di sini ya? Nada suaranya datar, tapi saya tangkap nada meremehkan di sana. Iya Bu, silakan duduk. Saya buatkan teh manis. Saya tawarkan. Tidak usah, saya tidak biasa minum teh manis. Saya biasa kopi premium, katanya sambil melambaikan tangan. Saya mengangguk, agak malu. Tentu saja, orang sekaya mereka tidak minum teh manis seperti kami. Intan yang duduk di samping saya kelihatan tidak nyaman. Dia terus melirik saya dengan tatapan yang saya tidak mengerti. Malu? Khawatir? Entahlah. Pembicaraan lamaran berjalan cukup formal. Bapak Dimas yang berbicara sebagian besar. Dia orangnya cukup baik, sopan. Dia bilang, Dimas sangat mencintai Intan dan ingin menikahi dia dengan serius. Saya tentu saja setuju. Intan bahagia, saya bahagia. Tapi kemudian Bu Kartika bicara tentang biaya pernikahan. Pak Teguh, kami ingin pernikahan yang layak untuk anak kami. Kami akan tanggung semua biaya. Bapak tidak perlu repot-repot, kami yang atur semuanya. Kedengarannya baik. Kedengarannya mereka membantu. Tapi ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuat saya tidak nyaman. Seolah-olah dia bilang, Bapak tidak mampu, jadi kami yang urus. Tapi saya terima tawaran itu. Karena memang saya tidak mampu. Pernikahan di gedung mewah, catering ratusan tamu, dekorasi mahal, semua itu di luar jangkauan saya. Saya hanya bisa sumbang untuk seserahan dan sebagian mas kawin. Setelah keluarga Dimas pulang, Intan dan saya duduk berdua di ruang tamu. Saya ingin bicara dengannya, tapi dia lebih dulu bicara. Bapak, terima kasih ya sudah setuju. Aku bahagia sekali. Alhamdulillah nak. Bapak juga bahagia kalau kamu bahagia. Dimas kelihatannya anak yang baik. Saya bilang sambil tersenyum. Iya pak, dia baik. Keluarganya juga baik. Mereka mau bantu pernikahan kita. Iya nak, Bapak bersyukur. Tapi Bapak akan usaha juga untuk kasih yang terbaik untuk pernikahanmu. Intan diam sebentar, lalu dia bilang sesuatu yang membuat dada saya sesak. Bapak, nanti di pernikahan, kalau ada yang tanya, bilang aja Bapak punya usaha ya. Jangan bilang tukang ojek. Saya terdiam, menatap putri saya. Anak yang saya besarkan dengan peluh dan air mata. Anak yang dulu dengan bangga bilang ke teman-temannya, Bapakku pekerja keras. Sekarang dia malu dengan pekerjaan saya. Kenapa nak? Tanya saya pelan. Iya pak, soalnya keluarga Dimas kan? Mereka orang-orang atas. Nanti kalau tahu Bapak cuma tukang ojek, kasihan Bapak nanti dilihat rendah. Cuma tukang ojek. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati saya. Tapi saya tidak marah. Saya hanya tersenyum pahit. Iya nak, Bapak mengerti. Intan memeluk saya. Terima kasih Bapak. Bapak terbaik. Tapi malam itu, setelah Intan tidur, saya duduk di teras rumah sendirian, menatap langit gelap. Hati saya berat. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya salah? Apakah saya kurang kasih dia pendidikan yang baik? Apakah saya gagal sebagai bapak? Tapi saya tidak punya waktu untuk berlama-lama sedih. Besok pagi saya harus kerja lagi. Harus cari uang untuk seserahan, untuk mas kawin tambahan, untuk semua hal kecil yang tidak ditanggung keluarga Dimas. Hari-hari menjelang pernikahan adalah hari-hari yang paling berat dalam hidup saya sejak Bu Sari pergi. Saya kerja lebih keras, ngojek dari subuh sampai malam. Kadang tidak makan siang demi hemat uang. Kadang tidak tidur kalau ada panggilan buruh bangunan malam. Semua demi pernikahan Intan. Mas kawin yang diminta keluarga Dimas adalah 50 juta rupiah. Dimas kasih 20 juta. Sisanya 30 juta saya harus sediakan. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Saya punya tanah warisan terakhir dari nenek saya. Tanah kecil di kampung. Saya jual. Semua saya jual. 35 juta dapat. 5 juta sisanya untuk biaya-biaya lain. Saya tidak bilang ke Intan. Dia tidak perlu tahu. Yang penting dia bahagia. Yang penting pernikahannya lancar. Yang penting dia tidak malu. Seminggu sebelum pernikahan, Bu Kartika datang lagi ke rumah. Kali ini sendirian,
Dia duduk di kursi plastik yang sama, dengan wajah yang serius. "Pak Teguh, saya mau bicara soal pernikahan," katanya langsung. "Iya Bu, silakan. Ada yang kurang?" tanya saya. "Begini Pak, pernikahan Intan dan Dimas akan dihadiri oleh banyak tamu penting. Kolega bisnis kami, kerabat dari keluarga terpandang. Jadi kami harus jaga image." Saya mengangguk, tidak mengerti arah pembicaraan ini. "Jadi, kami ingin Bapak, tidak perlu terlalu menonjol di acara nanti. Maksud saya, Bapak tetap datang tentu saja, tapi mungkin tidak perlu duduk di meja utama. Biar Intan dan Dimas yang jadi fokus." Hati saya mulai sakit. "Maksud Ibu bagaimana?" "Yah, Bapak tahu sendiri kan Bapak, pekerjaannya kan tidak seperti kami. Kami khawatir kalau nanti ada tamu yang tanya-tanya, jadi agak awkward. Jadi lebih baik Bapak di belakang saja. Atau kalau Bapak mau bantu-bantu di dapur, kami siapkan baju putih untuk kru." Dunia saya serasa berhenti. Dia bilang, "Saya bantu di dapur? Di pernikahan anak saya sendiri? Saya harus jadi kru?" "Tapi Bu, saya ini Bapak Intan, Bapak kandungnya," kata saya. Suara saya mulai bergetar. "Iya, saya tahu Pak. Tapi demi kebaikan Intan juga. Dia akan malu kalau nanti tamu-tamu lihat Bapak." Yah, begitulah. Paham kan Pak? Saya ingin marah, ingin bentak wanita ini. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak punya kuasa. Saya hanya bapak miskin. Bapak tukang ojek yang tidak punya apa-apa. "Baik Bu, saya akan pikir-pikirkan," kata saya pelan. Setelah Bu Kartika pulang, saya duduk terdiam di ruang tamu. Hati saya hancur, berantakan. Tapi saya tidak menangis. Saya sudah lupa bagaimana caranya menangis. 18 tahun hidup keras membuat air mata saya kering. Malam itu, saya sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Saya menangis di dalam sujud saya. Menangis pada Allah. "Ya Allah, apakah ini ujian untuk saya? Apakah saya salah? Apakah saya kurang baik membesarkan Intan? Ya Allah, hati ini sakit sekali. Tapi saya tidak mau rusak hari bahagia Intan. Apa yang harus saya lakukan?" Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian malam dan suara adzan subuh yang mulai berkumandang di kejauhan. 3 hari sebelum pernikahan, rumah kontrakan kami heboh. Kardus-kardus berisi perlengkapan pernikahan ditumpuk di pojok ruang tamu. Baju pengantin Intan tergantung di jemuran, dibungkus plastik tebal. Undangan pernikahan tersebar di meja. Tetangga sering mampir, kasih selamat, tanya-tanya persiapan. "Pak Teguh, alhamdulillah ya, Intan dapat jodoh bagus," kata Bu RT sambil membawa parsel kecil berisi kue. "Iya Bu, terima kasih. Semoga lancar," jawab saya sambil tersenyum, meski hati saya gelisah. "Pernikahannya di gedung Grand Sahid kan? Wah, mewah sekali. Pasti megah." "Iya Bu, keluarga besar yang atur." "Pak Teguh pasti bangga sekali ya. Kerja keras selama ini tidak sia-sia." Saya hanya mengangguk. Bangga? Entahlah. Saya bingung dengan perasaan saya sendiri. Di satu sisi, saya bahagia Intan menikah. Di sisi lain, saya sakit hati dengan perlakuan yang saya terima. Intan sendiri semakin sibuk dengan persiapan. Dia jarang di rumah. Kalau ada di rumah, dia di kamar terus, telepon dengan Dimas atau teman-temannya. Kami jarang ngobrol seperti dulu. Saya rindu saat-saat Intan masih kecil, saat dia duduk di pangkuan saya, cerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang mimpi-mimpinya. Sekarang, jarak antara kami terasa begitu jauh. Meski kami tinggal di rumah yang sama, meski kami tidur hanya beberapa meter dari satu sama lain, hati kami terasa berbeda dunia. 1 hari sebelum pernikahan, saya mencoba bicara dengan Intan. Dia sedang mengepak barang-barangnya. Setelah menikah, dia akan tinggal di rumah Dimas, rumah besar di Pondok Indah, jauh dari rumah kontrakan kami. "Nak, Bapak mau bicara," kata saya sambil berdiri di pintu kamar. "Iya Pak, ada apa?" Intan sibuk melipat baju. "Besok pernikahanmu. Bapak mau tanya, Bapak boleh duduk di mana?" Intan berhenti melipat.
Dia menatap saya sebentar, lalu menunduk. Bapak, Bu Kartika sudah bilang kan? Bapak di belakang aja ya? Atau di dapur, mereka sudah siapkan tempat. Tapi nak, bapak ini bapakmu, bapak kandungmu. Kenapa bapak harus di dapur? Bapak, please, jangan bikin ini makin susah. Aku sudah stres mikirin banyak hal. Bapak tolong mengerti posisi aku. Ini pernikahan penting. Keluarga Dimas punya nama besar. Kalau bapak duduk di depan dengan baju lusuh begitu, aku malu. Orang-orang akan bicara. Mereka akan lihat rendah aku. Intan, bapak membesarkanmu selama 18 tahun. Sendirian, tanpa ibumu. Bapak kerja siang malam demi kamu. Dan sekarang kamu malu dengan bapak? Intan diam. Air matanya mulai turun. Bapak, aku tidak malu dengan bapak. Tapi aku malu dengan kondisi kita. Aku malu dengan kemiskinan kita. Aku mau punya kehidupan yang berbeda, Pak. Aku tidak mau hidup susah seperti bapak. Kata-katanya seperti ribuan jarum yang menusuk jantung saya. Saya terdiam, tidak bisa bicara. Intan melanjutkan, Bapak tolong mengerti, ini bukan tentang Bapak. Ini tentang aku, tentang masa depanku. Tolong Pak, besok Bapak dengarkan kata Bu Kartika. Demi aku. Lalu dia berbalik, lanjut mengepak barangnya. Seolah-olah pembicaraan kami sudah selesai. Seolah-olah hati saya tidak hancur berkeping-keping. Saya keluar dari kamarnya, duduk di teras, menatap jalanan sepi. Anak-anak tetangga bermain di ujung gang. Suara mereka tertawa terdengar keras. Tapi di telinga saya, semua terdengar jauh. Seperti saya berada di dimensi lain. Pak RT lewat, berhenti sebentar. Pak Teguh, sudah siap untuk besok? Sudah Pak, jawab saya singkat. Kalau butuh bantuan apa-apa, bilang aja. Kami gotong royong. Terima kasih Pak, tapi sudah diurus sama keluarga Besan. Pak RT mengangguk lalu melanjutkan jalan. Saya sendirian lagi. Sendirian dengan pikiran saya yang kacau. Dengan hati yang remuk. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya buka album foto lama. Foto-foto Intan dari bayi sampai sekarang. Foto dia di gendongan saya waktu masih bayi. Mukanya bulat dan lucu. Foto dia hari pertama masuk SD, pegang tas sekolah baru dengan senyum lebar. Foto dia juara kelas, angkat piagam dengan bangga. Foto dia wisuda, pakai toga, senyum bahagia. Saya ada di setiap foto itu, di belakangnya, di sampingnya. Selalu ada untuk dia. Tapi besok, di hari paling penting dalam hidupnya, saya harus bersembunyi, harus di dapur, seperti orang asing, seperti bukan siapa-siapa. Air mata saya akhirnya turun. Setelah sekian lama, saya menangis. Menangis dalam diam supaya Intan tidak dengar. Menangis untuk semua tahun pengorbanan yang ternyata tidak cukup. Menangis untuk hati yang hancur tapi harus tetap tersenyum besok. Pagi hari pernikahan datang begitu cepat. Saya bangun jam 3 seperti biasa. Salat subuh dengan hati yang berat. Di dalam sujud, saya menangis lagi. Ya Allah, kuatkan hati ini. Beri saya kekuatan untuk tersenyum besok. Untuk Intan, demi kebahagiaannya. Setelah salat, saya siapkan sarapan sederhana. Nasi goreng untuk Intan. Dia harus makan yang enak di hari pernikahannya. Saya, cukup teh manis dan roti tawar. Perut saya tidak enak sejak semalam. Intan bangun jam 6. Dia kelihatan cantik walau belum make up. Dia pakai daster putih, rambut masih acak-acakan. Dia tersenyum melihat saya. Pagi Pak. Wah, Bapak sudah masak? Iya nak, ini nasi goreng untuk kamu. Makan yang banyak, nanti siang panjang. Terima kasih Pak. Dia duduk dan makan. Kami tidak banyak bicara. Suasana agak canggung setelah pembicaraan kemarin. Setelah sarapan, Intan pergi ke salon untuk make up. Saya tinggal di rumah. Mandi, pakai batik lusuh satu-satunya. Saya coba setrika berkali-kali supaya rapi, tapi tetap saja kelihatan lusuh. Warnanya sudah pudar. Ujungnya sobek sedikit walau sudah dijahit. Ini batik terbaik yang saya punya. Tidak ada uang untuk beli yang baru. Semua uang sudah habis untuk mas kawin dan seserahan. Saya menatap cermin.
melihat refleksi saya. Laki-laki tua, 55 tahun, dengan wajah keriput karena terik matahari. Tangan kasar, penuh kapalan dari kerja keras. Baju lusuh yang tidak pantas untuk pernikahan megah. Saya terlihat miskin, terlihat seperti beban. Jam 7 pagi, saya berangkat ke gedung Grand Sahid. Naik motor ojek sewa seperti biasa. Jalanan masih sepi. Saya sampai jam 7 lewat. Gedung itu sangat besar, megah. Saya pernah lewat di depannya berkali-kali waktu ngojek, tapi tidak pernah masuk. Hari ini, untuk pertama kalinya, saya masuk. Untuk pernikahan anak saya. Tapi, saya tidak merasa bangga. Saya merasa asing. Seperti tidak seharusnya ada di sini. Di lobi, saya duduk di sofa pojok. Tidak berani masuk ke ballroom. Gedung masih sepi. Petugas sibuk persiapan. Ada yang atur kursi, ada yang pasang dekorasi bunga, ada yang cek sound system. Seorang petugas gedung menghampiri saya. Bapak tamu atau kru? Saya bapak pengantin putri, jawab saya pelan. Petugas itu kaget. Oh maaf pak, saya tidak tahu. Silakan masuk pak, silakan. Saya berdiri, masuk ke ballroom. Ruangan itu luar biasa besar dan indah. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Bunga-bunga mewah di setiap sudut. Meja-meja tertata rapi dengan taplak putih dan dekorasi emas. Di depan ada panggung besar untuk pengantin. Semua serba mewah. Semua serba mahal. Saya berdiri di tengah ruangan itu, merasa sangat kecil, sangat tidak pada tempatnya. Lalu, Bu Kartika datang. Dia pakai kebaya mewah warna emas, make up tebal, kalung berlian di lehernya. Dia kelihatan seperti ratu. Dan saya seperti pengemis di istana. Pak Teguh, kok sudah datang? Kan saya sudah bilang, Bapak tidak perlu terlalu pagi. Katanya dengan nada tidak senang. Maaf Bu, saya pikir harus bantu-bantu persiapan, jawab saya. Tidak perlu Pak, semua sudah ada yang urus. Dan itu bajunya. Kenapa tidak beli yang baru? Hati saya tertusuk. Maaf Bu, ini sudah baju terbaik saya. Bu Kartika menghela napas panjang. Dia lirik ke kiri kanan, memastikan tidak ada orang dengar. Lalu dia bicara pelan tapi tajam. Ya ampun Pak, ini kan pernikahan high class. Masa tamu lihat bapak pengantin pakai baju lusuh begitu? Malu saya. Gimana ini? Tapi Bu, saya tidak punya baju lain. Ini yang terbaik. Sudahlah Pak, pokoknya nanti Bapak jangan duduk di meja tamu ya. Duduk di belakang saja. Atau lebih baik di dapur. Kami sudah siapkan ruangan untuk kru. Bapak bisa bantu-bantu di sana. Sebelum saya sempat jawab, Intan datang. Dia sudah pakai gaun pengantin. Putih mewah dengan payet berkilau. Make up sempurna. Rambut disanggul indah. Dia cantik. Sangat cantik. Seperti putri raja. Tapi matanya tidak menatap saya dengan kasih sayang. Matanya menatap saya dengan malu. Dia menghampiri kami. Berbisik pelan, tapi cukup keras untuk saya dengar. Bapak, tolong ya, jangan duduk di meja tamu. Duduk di belakang saja, atau di dapur. Please Pak, ini hari paling penting dalam hidupku. Aku tidak mau malu. Dunia saya berhenti berputar. Hati saya remuk, hancur, berantakan. Anak saya, darah daging saya. Putri yang saya besarkan sendirian selama 18 tahun. Putri yang saya besarkan dengan peluh, air mata, dan darah. Sekarang dia minta saya bersembunyi. Dia malu dengan saya. Tapi nak, Bapak kan yang membesarkanmu. Bapak kan bapakmu. Kata saya. Suara saya gemetar, air mata mulai menggenang. Bapak tidak mengerti ya? Kata Intan, suaranya mulai tinggi. Ini bukan tentang Bapak, ini tentang aku dan Dimas. Bapak harus mengerti posisi. Keluarga Dimas punya nama, punya reputasi. Kalau Bapak duduk di depan dengan baju begitu, apa kata orang? Sesuatu di dalam diri saya patah. Sesuatu yang selama 18 tahun saya pegang erat-erat. Sesuatu bernama harapan. Sesuatu bernama cinta. Sesuatu yang membuat saya bertahan di hari-hari paling berat. Saya tidak bisa tahan lagi. Cukup Intan, cukup. Suara saya menggelegar di seluruh ballroom. Semua orang terdiam.
Petugas berhenti kerja. Tamu yang baru datang menoleh. Bu Kartika terkejut. Intan membeku. 18 tahun Intan. 18 tahun aku besarkan kamu sendirian. Air mata saya tumpah. Tidak bisa saya tahan lagi. 18 tahun air mata tertahan. Akhirnya meledak hari ini. Ibumu pergi saat kamu baru 6 bulan. Siapa yang ganti popokmu? Bapak. Siapa yang begadang saat kamu sakit? Bapak. Siapa yang makan nasi sisa supaya kamu bisa makan lauk enak? Bapak. Suara saya bergetar. Tangan saya mengepal. Hati saya tercabik-cabik. Tapi saya harus bicara. Harus keluarkan semua yang selama ini saya pendam. Aku kerja 3 pekerjaan sekaligus. Ojek, buruh bangunan, satpam. Hanya 3 jam tidur sehari. Semua demi kamu bisa sekolah, bisa kuliah, bisa dapat suami kaya seperti Dimas. Dan sekarang, di hari pernikahanmu, kamu malu dengan bapakmu sendiri. Kamu larang aku duduk bersama tamu. Kamu anggap aku arang di wajahmu. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mereka berhenti di pintu, melihat scene ini. Tidak ada yang berani masuk. Semua hanya menonton. Menonton seorang bapak yang hancur di hadapan anaknya sendiri. Intan berdiri terpaku. Wajahnya pucat, air matanya mulai turun, tangannya gemetar. Di belakangnya, Dimas dan Bu Kartika juga terdiam. Tamu-tamu yang baru datang berbisik-bisik satu sama lain. Tapi, saya belum selesai bicara. 18 tahun, saya pendam semuanya. Hari ini, semuanya harus keluar. Kalian semua, keluarga Dimas, kalian tahu tidak? Saya menghadap ke keluarga Dimas yang berdiri di samping Bu Kartika. Uang mas kawin yang Dimas kasih ke Intan, 50 juta rupiah itu. Sebetulnya aku yang kasih 30 jutanya. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mulut mereka terbuka, mata mereka melebar. Intan, wajahnya semakin pucat. Keluarga Dimas bilang, mas kawin harus 50 juta untuk menunjukkan keseriusan. Dimas kasih 20 juta. Yang 30 juta, aku yang tambahkan. Dari mana uangnya? Aku jual tanah warisan satu-satunya. Tanah dari nenek saya. Tanah yang harusnya jadi pensiunku. Aku jual semua. Supaya Intan tidak malu. Supaya keluarga Dimas tidak menganggap keluarga kita miskin. Bu Kartika mundur selangkah. Wajahnya syok. Bapak Dimas menunduk, tidak berani menatap saya. Kalian tahu tidak, saat Intan kecil, dia pernah sakit DBD. Tidak ada biaya untuk rumah sakit. Aku terpaksa pinjam rentenir dengan bunga 20% per bulan. Aku bayar hutang itu sampai 5 tahun. Sampai aku tidak bisa beli beras. Aku makan singkong rebus selama berbulan-bulan. Suara saya mulai serak. Tenggorokan saya perih. Tapi saya lanjutkan. Saat Intan wisuda, kalian lihat foto-fotonya kan? Bapak dan putri bahagia. Tapi kalian tidak tahu, baju batik yang aku pakai itu pinjaman dari Pak RT. Karena aku tidak punya baju layak. Tapi aku tetap datang. Tetap senyum. Karena itu, hari bahagia. Intan. Dan sekarang, hari pernikahan, yang aku yang bayar seserahan. Aku yang kasih tambahan mas kawin. Aku yang keluar duit untuk ini itu, yang tidak ditanggung besan. Aku tidak boleh duduk. Aku tidak boleh dihormati. Keheningan menyesakan mengisi ruangan. Hanya terdengar suara isak tangis Intan. Dia menangis keras, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, Dimas melangkah maju. Dia melewati ibunya, melewati para tamu. Dia berjalan menuju saya. Dan di depan semua orang, dia sungkem, berlutut di hadapan saya. Kepala menunduk, tangan menyentuh kaki saya. Maaf Pak, maaf, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu semuanya. Suaranya bergetar. Dia menangis. Saya terdiam. Tidak menyangka Dimas akan melakukan ini. Dimas berdiri, berbalik menghadap Intan. Wajahnya keras, tegas. Intan, ini yang kamu lakukan kepada bapakmu sendiri. Orang yang membesarkanmu sendirian. Orang yang korbankan semuanya untuk kamu? Dimas, tapi keluargamu, ibumu, kata Intan sambil terisak. Keluargaku apa? Dimas memotong. Suaranya keras, marah. Kalau kamu bisa malu sama bapakmu sendiri,
Bagaimana aku bisa percaya kamu akan menghormati orang tuaku? Bagaimana aku bisa percaya kamu akan jadi istri yang baik?" Intan menangis semakin keras. Tangannya menutupi wajah. Dari belakang, Pak RT yang sejak tadi berdiri di pintu melangkah masuk. Dia berdiri di samping saya. Saya kenal Pak Teguh 18 tahun. Dia orang tua terbaik yang pernah saya lihat. Setiap subuh sudah bekerja, tidak pernah mengeluh, semua demi Intan. Bu RT juga masuk, menangis. Saya ingat, saat Intan bayi, Pak Teguh gendong Intan sambil ngojek karena tidak ada yang jaga. Hujan-hujan tetap kerja, demi susu Intan. Saya sering kasih makan siang gratis karena kasihan. Tetangga-tetangga lain mulai berdatangan. Mereka semua ikut masuk, membela saya, menceritakan pengorbanan saya yang mereka lihat selama bertahun-tahun. Pak Bambang, tetangga sebelah rumah. Pak Teguh sering bagi-bagi rezeki ke tetangga yang lebih susah, padahal dia sendiri pas-pasan. Waktu rumah saya kebakaran, Pak Teguh yang pertama bantu, kasih uang untuk sewa rumah sementara. Bu Ani, tetangga depan. Saya pernah sakit keras, tidak ada yang jaga anak saya. Pak Teguh yang bantu jaga sambil dia kerja, gendong anak saya sambil ngojek. Satu persatu tetangga bicara. Semua membela saya. Semua menceritakan kebaikan saya. Hati saya hangat mendengarnya. Ternyata masih ada yang menghargai saya. Lalu, yang paling mengejutkan, teman-teman kuliah Intan datang. Mereka semua pakai baju pesta, siap untuk acara. Tapi wajah mereka tidak senang. Seorang teman perempuan Intan, Sari namanya, melangkah ke depan. "Intan, kamu bohong ke kami semua. Bilang, bapakmu pemilik rental motor. Padahal dia tukang ojek yang kerja keras untuk kamu." Suaranya keras, penuh kekecewaan. Teman lain, Andi, juga bicara. "Kami pernah lihat bapakmu nganterin kamu ke kampus. Kamu turun jauh dari gerbang supaya kami tidak lihat. Kamu malu sama bapakmu sendiri. Kami lihat itu. Intan, kami lihat bagaimana kamu pura-pura tidak kenal bapakmu." Intan menangis histeris. Tubuhnya merosot ke lantai. Gaun putihnya kotor terseret di lantai marmer. Make up-nya hancur karena air mata. Maafkan aku. Dia hanya bisa mengulang kata itu. Bu Kartika berdiri terdiam. Wajahnya pucat. Suaminya berbisik padanya, "Kamu kelewatan. Orang tua macam apa yang menghina mertua seperti ini?" Bu Kartika menunduk. Tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, wanita sombong itu kelihatan menyesal. Saya menatap semuanya. Menatap Intan yang merosot di lantai. Menatap Dimas yang masih berdiri dengan wajah keras. Menatap Bu Kartika yang menunduk malu. Menatap para tamu yang berbisik-bisik. Hati saya lelah, sangat lelah. Saya sudah bicara apa yang harus saya bilang. Sudah keluarkan semua yang saya pendam. Sekarang saya hanya ingin pergi, ingin sendirian. "Intan, Bapak sudah selesai bicara. Bapak tidak akan ganggu pernikahanmu lagi. Bapak akan pergi." "Bapak, jangan!" Intan berteriak. Dia merangkak ke arah saya. Gaun putihnya terseret di lantai. Tidak peduli kotor, tidak peduli rusak. "Bapak, jangan pergi. Maafkan aku, Bapak." Tapi saya mundur selangkah. Tapi ingat satu hal, Intan. Saya berhenti sejenak. Menatap mata putri saya. Mata yang dulu selalu menatap saya dengan kagum. Mata yang dulu selalu berbinar saat saya pulang kerja. Mata yang sekarang penuh penyesalan. Suatu hari, kalau kamu punya anak dan kamu besarkan dia dengan pengorbanan seperti yang Bapak lakukan, lalu anakmu malu sama kamu, baru kamu akan mengerti betapa sakitnya hati Bapak hari ini. Selamat menikah, Intan. Semoga bahagia. Bapak pamit. Saya berbalik, berjalan keluar dari ballroom dengan tenang. Tidak menoleh lagi. Tidak peduli Intan menangis memanggil-manggil saya. Tidak peduli tamu-tamu menatap saya. Saya hanya jalan, keluar dari gedung mewah itu. Keluar dari kehidupan Intan yang baru. Kembali ke dunia saya. Dunia sederhana. Dunia miskin. Dunia yang Intan malu untuk dimasuki. Di luar gedung,
saya naik motor ojek sewa. Tangan saya gemetar memegang stang. Mata saya kabur karena air mata. Tapi saya tetap menyetir. Pulang ke rumah kontrakan. Rumah kecil yang selama ini jadi saksi bisu perjuangan saya. Setelah Teguh pergi, kekacauan meledak di ballroom Grand Shahid. Intan menangis histeris di lantai. Gaun putihnya yang tadinya bersih sekarang kotor terseret. Make up-nya hancur. Dia berteriak-teriak memanggil bapaknya, tapi Teguh sudah tidak ada. Bu Kartika panik, wajahnya pucat. Dia menatap suaminya, menatap para tamu yang mulai berbisik-bisik keras. Reputasi keluarga mereka hancur di depan ratusan orang. Intan, pernikahannya belum selesai, masih ada akad nikah. Tamu-tamu menunggu. Bu Kartika mencoba menenangkan, tapi suaranya bergetar. Dia sendiri syok dengan apa yang baru terjadi. Aku tidak peduli. Intan melepaskan tangan Bu Kartika. Bapakku pergi karena aku. Dimas berjongkok di samping Intan. Dia pegang pundak istrinya. Intan, dengar aku. Kita harus ke rumah Pak Teguh sekarang. Kita minta maaf. Kalau tidak, aku tidak bisa lanjutkan pernikahan ini. Intan menatap Dimas dengan mata sembab. Tapi akad nikahnya, tamu-tamu. Aku tidak peduli akad nikah kalau pondasinya salah, kata Dimas tegas. Kamu baru saja sakiti bapakmu sendiri di depan ratusan orang. Bagaimana aku bisa menikahimu kalau kamu tidak punya hati? Lalu Dimas berdiri, menghadap ibunya. Wajahnya keras, marah. Ibu harus minta maaf ke Pak Teguh. Kalau tidak, saya tidak jadi menikah hari ini. Apa? Dimas, jangan gila. Semua tamu sudah datang. Uang sudah keluar banyak. Bu Kartika berteriak. Justru karena semua tamu sudah datang, balas Dimas. Mereka semua saksi bagaimana keluarga kita menghina orang tua Intan. Bagaimana saya bisa menikah kalau fondasi pernikahan ini tidak menghormati orang tua? Bapak dan Ibu selalu bilang keluarga kita punya nama baik. Tapi hari ini kita hancurkan nama baik kita sendiri dengan menghina orang yang tidak bersalah. Bapak Dimas, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Suaranya berat. Dimas benar. Kita salah. Kita sangat salah. Dia menatap istrinya. Kartika, kamu kelewatan hari ini. Bu Kartika menangis. Untuk pertama kalinya, wanita angkuh itu menangis di depan umum. Ustadz yang akan memimpin akad nikah menghampiri. Maaf, sepertinya akad harus ditunda dulu. Pengantin putri belum siap mental. Para tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang pergi, ada yang tetap tinggal untuk lihat kelanjutannya. Acara pernikahan mewah itu berubah jadi kekacauan total. Yang tidak diketahui Teguh dan keluarga Intan, salah satu tamu merekam konfrontasi tadi. Video itu langsung diupload ke TikTok dengan judul Ayah diusir dari pernikahan anak sendiri, cerita menyedihkan. Dalam 3 jam, video itu sudah ditonton 5 juta kali. Komentar berdatangan ribuan per menit. Ya Allah, kasihan bapaknya. Kerja keras 18 tahun, anaknya malah buang dia. Intan dan keluarga Dimas tidak tahu diri. Mereka harus minta maaf. Semoga Pak Teguh dapat pengganti anak yang lebih baik. Intan bukan anak, tapi ular. Kalau aku jadi Dimas, aku batalin nikah. Red flag besar ini. Kalau dia bisa malu sama bapaknya, dia bisa malu sama siapa aja. Keluarga Dimas sombong. Mereka pikir uang bisa beli segalanya. Video itu di-share ribuan kali. Masuk ke berbagai grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup RT RW di seluruh Indonesia. Orang-orang berbagi dengan keterangan. Lihat ini, jangan sampai anak kalian jadi seperti ini. Di grup WhatsApp keluarga Teguh, semua heboh. Sepupu-sepupunya yang jarang kontak tiba-tiba aktif. Mereka kutuk Intan. Mereka doakan Teguh. Mereka rencana kunjungan ke rumah Teguh untuk kasih support. Di grup arisan ibu-ibu komplek, Bu RT share video itu. Dalam 5 menit, 30 ibu-ibu sudah nonton dan komen. Astaga, ini Pak Teguh tetangga kita kan? Kasihan sekali Pak Teguh, anaknya durhaka. Kita harus bantu Pak Teguh, kasihan dia sendirian. Besok kita kunjungi rumahnya, bawa makanan. Di grup RT RW, Pak RT kirim pesan panjang.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian sudah lihat video Pak Teguh? Beliau tetangga kita yang selama ini baik hati, rajin kerja, tidak pernah mengeluh. Sekarang dia disakiti anaknya sendiri. Kita sebagai komunitas harus dukung beliau. Besok sore, kita gotong royong kunjungi rumahnya. Responnya luar biasa. Semua setuju. Semua mau datang. Media lokal juga meliput. Koran digital Jakarta Post, Detik.com, Tribun News, semuanya pasang berita dengan judul serupa. Viral, ayah tukang ojek diusir, dari pernikahan anak, netizen banjir dukungan, stasiun TV lokal, bahkan minta wawancara dengan Teguh. Mereka telepon Pak RT, minta nomor kontak Teguh. Yang paling mengejutkan, donasi mulai berdatangan. Seseorang di kolom komentar TikTok share nomor rekening yang dikasih oleh tetangga Teguh. Dalam 6 jam, terkumpul 250 juta rupiah. Dari 5.000 rupiah sampai 10 juta rupiah. Orang-orang Indonesia tersentuh dengan kisah Teguh. Mereka ingin bantu bapak yang tersakiti ini. Sementara itu, di kamar pengantin gedung Grand Shahid, Intan duduk sendirian. Gaun pengantin masih dia pakai, tapi sudah kusut dan kotor. Make up-nya sudah dia hapus. Wajahnya sembab karena menangis terus-menerus. Dia buka HP-nya, scroll Instagram, Twitter, TikTok, di mana-mana ada video konfrontasi tadi. Di mana-mana orang mengutuknya. Akun Instagramnya dibanjiri komentar negatif. Anak durhaka. Kamu tidak pantas dapat bapak sebaik Pak Teguh. Malu-maluin, orang Indonesia mana ada yang kayak gini. Semoga kamu merasakan sakit yang bapakmu rasakan. Intan menangis lagi. Dia tutup semua akun media sosialnya. Tapi itu tidak menghentikan rasa bersalah yang mencekiknya. Dia buka galeri HP, scroll ke album lama. Album foto masa kecilnya. Foto pertama, bapaknya gendong dia waktu bayi. Intan tidur nyenyak di gendongan. Bapaknya tersenyum lelah tapi bahagia. Di belakangnya terlihat motor ojek. Foto itu diambil oleh tetangga yang kasihan melihat mereka. Foto kedua, Intan umur 5 tahun, sakit demam. Bapaknya duduk di samping kasur, pegang tangannya. Matanya merah, pasti habis nangis karena khawatir. Foto ketiga, hari pertama Intan masuk SD. Dia pegang tas sekolah baru, senyum lebar. Bapaknya berjongkok di sampingnya, tangan di pundak Intan, senyum bangga. Foto keempat, Intan juara kelas 1 SMP. Dia angkat piagam. Bapaknya berdiri di belakang, tepuk tangan, senyum dari telinga ke telinga. Baju bapaknya lusuh, tapi wajahnya bersinar bahagia. Foto kelima, wisuda kuliah. Intan pakai toga. Bapaknya berdiri di sampingnya dengan batik pinjaman dari Pak RT yang Intan baru tahu sekarang. Bapaknya senyum lebar, mata berbinar bangga. Setiap foto menusuk hati Intan. Setiap foto mengingatkan betapa besar pengorbanan bapaknya. Dan apa yang dia lakukan, dia buang bapaknya seperti sampah. Intan buka chat lama dengan bapaknya. Chat terakhir seminggu lalu. Bapak, nak, bapak kirim uang ya. Beli buku yang kamu mau untuk persiapan nikah. Bapak dah makan kok, jangan khawatir. Intan ingat hari itu. Dia terima transfer 500.000. Dia pakai untuk beli aksesoris rambut yang sebenarnya tidak penting. Dia tidak tanya bapaknya sudah makan belum. Dia cuma bilang, "Oke pak, makasih." Sekarang dia tahu, bapaknya bohong. Bapaknya belum makan. 500.000 itu harusnya untuk makan bapaknya seminggu. Tapi dia kasih ke Intan untuk beli hal tidak penting. Intan menangis semakin keras. Dia peluk HP-nya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bapak yang selalu ada, Bapak yang tidak pernah ninggalin aku. Kenapa aku bisa sekejam ini? Flashback menyakitkan terus muncul di kepalanya. Flashback 1. Waktu dia minta bapaknya tidak antar sampai kampus. Wajah bapaknya saat itu tersenyum, tapi matanya sedih. Bapaknya bilang, "Iya nak, hati-hati ya." Tapi suaranya bergetar. Flashback 2. Waktu dia bohong ke teman-teman bilang bapaknya punya rental motor. Dia lihat bapaknya tidak sengaja dengar di telepon.
Bapaknya berbalik cepat, pura-pura sibuk, tapi Intan lihat bahu bapaknya turun. Kecewa. Flashback 3. Waktu Bu Kartika datang, bilang dia harus duduk di belakang. Intan diam saja, tidak membela bapaknya, malah setuju. Dia lihat mata bapaknya saat itu hancur, tapi tetap mencoba tersenyum. Flashback 4. Tadi pagi, waktu bapaknya masak nasi goreng untuk dia. Bapaknya bilang, makan yang banyak, nanti siang panjang. Bapaknya sendiri cuma makan roti tawar dan teh manis. Intan tidak peduli. Dia makan dengan lahap. Tidak tanya bapaknya, kenapa tidak makan yang enak juga. Ya Allah, aku jahat sekali. Aku anak macam apa ini? Intan bicara sendiri sambil menangis. Pintu kamar terbuka. Dimas masuk. Wajahnya serius. Intan, kita harus ke rumah Pak Teguh. Sekarang, kita minta maaf. Kalau tidak, aku tidak bisa nikah dengan kamu. Intan menatap Dimas. Matanya merah sembab. Aku takut Dimas. Aku takut Bapak tidak mau maafin aku. Aku sudah terlalu jahat. Makanya kita harus pergi sekarang. Sebelum terlambat. Sebelum Pak Teguh semakin sakit hati. Dimas menarik tangan Intan. Ayo, kita pergi sekarang. Masih pakai baju pengantin juga tidak apa-apa. Yang penting kita sungkem dan minta maaf. Intan mengangguk. Dia berdiri. Gaun putihnya kusut. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin ketemu bapaknya. Minta maaf. Minta ampun. Di luar kamar, Bu Kartika berdiri. Wajahnya basah oleh air mata. Intan. Dimas. Ibu ikut. Ibu juga harus minta maaf ke Pak Teguh. Ibu keterlaluan hari ini. Mereka bertiga pergi ke rumah kontrakan Teguh, naik mobil Dimas. Perjalanan yang biasanya 30 menit terasa seperti 3 jam. Intan gelisah sepanjang jalan. Tangannya tidak berhenti gemetar. Malam sudah tiba ketika mereka sampai di rumah kontrakan Teguh. Jalanan sepi. Lampu rumah Teguh menyala redup. Mereka turun dari mobil. Intan masih pakai gaun pengantin putih yang sekarang kotor dan kusut. Orang-orang di jalan menatap mereka heran. Teguh duduk di teras rumah sendirian, menatap jalanan kosong. Wajahnya datar. Tidak ada ekspresi. Seperti orang yang sudah mati rasa. Intan berlari menghampiri. Gaun putihnya terseret di tanah berdebu. Dia tidak peduli. Dia sampai di depan bapaknya. Langsung sungkem, berlutut, kepala menunduk, tangan menyentuh kaki bapaknya. Bapak, maafkan aku Bapak. Aku jahat, aku anak durhaka. Intan menangis histeris. Suaranya memecah kesunyian malam. Teguh diam, tidak bergerak, tidak menatap Intan. Matanya tetap menatap ke jalanan kosong. Bapak, aku tidak tahu kenapa aku bisa sekejam itu. Aku terlalu terpengaruh. Aku terlalu memikirkan gengsi. Aku lupa, Bapak adalah segalanya bagiku. Teguh masih diam. 18 tahun Bapak besarkan aku sendirian. 18 tahun Bapak korbankan segalanya. Dan aku malah malu sama Bapak. Ya Allah, aku anak macam apa ini? Aku tidak pantas jadi anakmu, Pak. Aku tidak panggil dirimu Bapak. Air mata Intan tumpah deras membasahi kaki Teguh. Tubuhnya bergetar keras. Dimas ikut mendekat. Dia juga sungkem di samping Intan. Pak Teguh, saya Dimas. Saya minta maaf atas nama keluarga saya, ibu saya, kami semua, sangat salah. Kami tidak menghormati Bapak sebagai mertua, sebagai orang tua Intan. Saya berjanji, kalau Bapak mau berikan Intan kepada saya akan perlakukan Intan dengan baik, dan saya akan selalu menghormati Bapak sebagai Bapak saya sendiri. Saya akan jaga Bapak sampai akhir hayat Bapak. Bu Kartika juga maju. Wanita yang tadi siang begitu angkuh, sekarang menangis seperti anak kecil. Dia ikut sungkem, berlutut di tanah. Pak Teguh, saya Kartika. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya salah. Saya sangat salah. Saya terlalu fokus pada gengsi, pada harta, pada status, sampai saya lupa nilai terpenting, menghormati orang tua. Saya menghina Bapak. Saya perlakukan Bapak seperti bukan siapa-siapa. Padahal Bapak adalah pahlawan terbesar untuk Intan. Dari sekarang,
Bapak adalah bagian dari keluarga kami. Bapak adalah mertua yang akan saya hormati dan jaga." Ketiganya menangis di kaki Teguh. Tapi Teguh masih diam, tidak bergerak, seperti patung. 5 menit berlalu, 10 menit, 15 menit. Mereka tetap sungkem, tidak bergerak, menunggu Teguh bicara, menunggu Teguh bereaksi. Akhirnya, setelah 20 menit, Teguh bicara. Suaranya serak, pelan tapi jelas. "Intan, Bapak tidak marah karena kamu malu dengan baju Bapak. Bapak tidak marah karena kamu suruh Bapak duduk di dapur." Teguh berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Bapak marah karena kamu lupa siapa yang besarkan kamu, siapa yang tidak tidur saat kamu sakit, siapa yang rela makan nasi aking supaya kamu bisa makan ayam goreng." Air mata Teguh akhirnya turun setelah sekian lama menahan. "Tapi Bapak sudah tua. Nak, Bapak tidak punya waktu lama lagi di dunia ini. Bapak tidak mau berlama-lama marah sama anak satu-satunya. Anak yang Bapak cintai lebih dari nyawa Bapak sendiri." Teguh akhirnya menatap Intan. Matanya merah, basah. "Bapak maafkan kamu, Nak. Tapi janji sama Bapak, jangan pernah lupa lagi asal-usulmu. Jangan pernah malu dengan orang tuamu. Karena tanpa kami, kamu tidak ada." Intan memeluk kaki bapaknya, menangis semakin keras. "Iya Bapak, aku janji. Aku janji tidak akan ulangi lagi. Maafkan aku Bapak, maafkan aku." Teguh mengangkat Intan, memeluknya. Pelukan ayah dan anak yang sudah lama tidak terjadi. Mereka menangis bersama, melepas semua sakit hati, semua luka, semua kesalahan. "Bapak sayang kamu, Nak. Bapak akan selalu sayang kamu, walau kamu sakiti Bapak seperti apapun," bisik Teguh. "Aku juga sayang Bapak. Aku janji akan jadi anak yang berbakti, tidak akan buat Bapak sedih lagi." Intan membalas bisikan. Dimas dan Bu Kartika juga berdiri. Mereka berdiri agak jauh, memberi ruang untuk ayah dan anak ini. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah. Mereka lihat scene ini dari jauh. Banyak yang menangis terharu. Bu RT sampai ikut menangis sambil bilang, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak Teguh dan Intan sudah baikan." Malam itu mereka bicara panjang. Teguh ceritakan semua pengorbanannya yang tidak pernah Intan ketahui. Intan menangis mendengar semuanya. Dia tidak tahu bapaknya seberat itu hidupnya. Dia tidak tahu bapaknya sebesar itu cintanya. Dimas berjanji akan jaga Teguh, akan pastikan Teguh hidup nyaman. Bu Kartika juga minta maaf berkali-kali. Dia sadar betapa jahatnya dia hari ini. Seminggu kemudian, pernikahan yang sebenarnya digelar. Bukan di gedung mewah Grand Sahid, tapi di halaman rumah RT dengan tenda sederhana. Tamu hanya keluarga dekat dan tetangga. Tidak ada ratusan tamu penting. Tidak ada kolega bisnis, hanya orang-orang yang tulus mencintai mereka. Teguh duduk di kursi kehormatan, tepat di sebelah Intan dan Dimas. Dia pakai batik baru, hadiah dari Dimas. Batik bagus warna coklat dengan motif indah. Teguh kelihatan tampan dan terhormat. Akad nikah dimulai. Ustadz membaca doa pembuka. Suasana khidmat dan penuh haru. Sebelum ijab kabul, Dimas berdiri. Dia berjalan ke Teguh. Di depan semua orang, dia sungkem. "Pak, saya mohon restu Bapak. Saya akan jaga Intan sebaik-baiknya. Saya akan jaga Bapak juga. Saya janji." Teguh menangis bahagia. Dia angkat Dimas, peluk. "Bapak restui Nak. Bapak percaya sama kamu. Jaga Intan. Tapi jangan lupa, Bapak adalah bapaknya. Jangan pernah jauhkan Intan dari Bapak." "Saya janji Pak. Bapak adalah bapak saya juga sekarang." Ijab kabul berlangsung lancar. Saya terima nikahnya Intan binti Teguh dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. "Sah," kata para saksi. Tepuk tangan meriah. Tangis haru di mana-mana. Intan menangis bahagia. Teguh menangis bahagia. Ini pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan dengan restu. Pernikahan dengan cinta. Pernikahan dengan penghormatan pada orang tua. Setelah akad, giliran Intan sungkem ke Teguh. Dia berlutut mencium tangan bapaknya.
Bapak, terima kasih sudah besarkan aku. Terima kasih sudah maafkan aku. Aku akan jadi anak yang berbakti. Aku janji. Teguh meletakkan tangan di kepala Intan. Bapak doakan kamu bahagia. Nak, bahagia dunia akhirat. Jaga suamimu, hormati mertuamu, tapi jangan lupa bapakmu. Tidak akan, Pak. Tidak akan pernah. Bu Kartika juga maju. Dia sungkem ke Teguh. Pak Teguh, sekali lagi saya minta maaf. Dari hari ini, Bapak adalah besan saya yang terhormat. Saya akan jaga Bapak seperti orang tua saya sendiri. Teguh tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya maafkan. Mari kita mulai dari awal yang baik. Setelah selesai akad, Teguh berdiri di depan, ingin bicara ke semua yang hadir. Assalamualaikum. Bapak mau bilang sesuatu. Semua diam, mendengarkan. Hidup ini, kadang kita lupa siapa yang paling berjasa. Kadang kita terlalu fokus pada harta, pada gengsi, pada apa kata orang. Sampai kita lupa, keluarga adalah segalanya. Intan sempat malu sama bapak, tapi bukan karena dia jahat, tapi karena dia terpengaruh. Dia belum dewasa. Dan alhamdulillah, dia sadar sebelum terlambat. Teguh menatap ke arah anak-anak muda yang hadir. Anak-anak muda, kalian boleh sukses, boleh kaya, boleh punya kehidupan lebih baik dari orang tua kalian. Tapi, jangan pernah malu dengan orang tua kalian. Karena orang tua kalian, mereka korbankan segalanya untuk kalian. Tidur mereka, makan mereka, kebahagiaan mereka, semua untuk anak-anak mereka. Allah berfirman, surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau kita lukai hati orang tua, Allah tidak akan ridho sama kita. Rezeki kita tidak akan berkah, hidup kita tidak akan tenang. Semua orang mengangguk. Banyak yang menangis mendengar kata-kata Teguh. Intan juga berdiri. Maafkan aku Bapak, dan maafkan aku semua yang ada di sini. Aku pernah jadi anak durhaka, tapi Bapak tetap maafkan aku. Mulai hari ini, aku janji, aku akan jadi anak yang berbakti. Aku akan pastikan Bapak hidup bahagia, tidak kekurangan apa-apa. Ini adalah kewajiban aku sebagai anak. Tetangga-tetangga semua menangis terharu. Bu RT bilang, ini baru pernikahan yang benar. Ada restu orang tua, ada kehangatan keluarga. Bukan pernikahan yang hanya pamer harta. Pak RT menambahkan, Pak Teguh adalah contoh orang tua sejati. Semoga anak-anak kita semua belajar dari Intan. Jangan sampai malu dengan orang tua. 1 tahun berlalu sejak pernikahan itu. Lebaran datang kembali. Tapi, Lebaran tahun ini berbeda untuk Teguh. Dia tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit. Intan dan Dimas membelikan rumah kecil Type 45 di komplek yang layak. Rumah sederhana, tapi nyaman. Ada mushola kecil di pojok. Ada taman kecil di depan. Ada 2 kamar tidur. 1 untuk Teguh, 1 untuk tamu. Pagi Lebaran, Teguh bangun lebih awal. Sholat subuh di mushola rumahnya. Hatinya tenang, damai. Tidak ada lagi beban berat yang dia pikul selama puluhan tahun. Setelah sholat Idul Fitri di masjid, Teguh duduk di ruang tamu, menunggu. Dia tahu Intan pasti datang. Tidak lama, pintu terbuka. Intan masuk dengan senyum lebar. Di gendongannya ada bayi berumur 3 bulan. Bayinya lucu dengan pipi tembem. Selamat Idul Fitri, Pak. Mohon maaf, lahir dan batin. Intan langsung sungkem dengan membawa bayinya. Teguh tersenyum terharu. Dia angkat Intan, lalu ambil bayinya. Gendong dengan lembut. Ini cucu Bapak, namanya Teguh Junior. Diambil dari nama Bapak, supaya dia selalu ingat kakeknya adalah pahlawan terbesar dalam hidupnya. Teguh menangis bahagia. Subhanallah. Ya Allah, terima kasih. Bapak sudah tidak menyangka bisa bahagia seperti ini. Dia menatap cucu kecilnya. Wajahnya seperti Intan waktu bayi. Halo sayang, kakek sayang kamu. Kakek akan jaga kamu seperti kakek jaga ibumu dulu. Dimas dan keluarganya juga datang. Mereka semua
sungkem ke Teguh. "Pak, terima kasih sudah jadi Bapak untuk saya juga. Saya belajar banyak dari Bapak tentang arti pengorbanan dan kasih sayang," kata Dimas sambil mencium tangan mertuanya. Bu Kartika juga sungkem. "Pak Teguh, terima kasih sudah memaafkan kami. Bapak mengajarkan kami nilai keluarga yang sesungguhnya. Kami tidak akan lupa jasa Bapak." Tetangga lama dari komplek kontrakan juga datang silaturahmi. Pak RT, Bu RT, semua tetangga datang. "Pak Teguh, alhamdulillah, rumah barunya bagus. Tapi kami senang Pak Teguh masih sering mampir ke kontrakan lama. Tidak lupa asal," kata Pak RT. "Tidak akan lupa, Pak. Itu rumah yang jadi saksi perjuangan saya dulu," jawab Teguh. Kehidupan Teguh sekarang berbeda. Dia tidak ngojek lagi. Dimas membelikan warung kopi kecil yang dikelola Teguh. Warung sederhana tapi ramai. Teguh senang karena masih bisa kerja, tapi tidak terlalu berat seperti dulu. Intan datang setiap hari Jumat tanpa gagal. Bawa masakan untuk bapaknya. Temani bapaknya ngobrol. Kadang nginap kalau Dimas ada urusan luar kota. Setiap acara keluarga Dimas, ulang tahun, arisan, kumpul keluarga, Teguh selalu di tempat terhormat. Tidak ada lagi perlakuan diskriminatif. Dia dihormati sebagai besan, sebagai kakek, sebagai orang tua. Sore hari setelah Lebaran, Teguh diundang pengajian RT di masjid komplek barunya. Dia diminta berbagi wisdom tentang kehidupan. Teguh berdiri di depan jamaah yang hadir, sekitar 50 orang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, jangan pernah lupakan siapa yang membesarkan kalian. Orang tua adalah amanah dari Allah. Mereka korbankan hidup mereka untuk anak-anak mereka. Kesuksesan tanpa menghormati orang tua adalah kesuksesan palsu. Kalian bisa punya harta banyak, rumah mewah, mobil bagus. Tapi kalau orang tua kalian menangis karena kalian, itu bukan kesuksesan. Itu kegagalan. Gengsi dan harta tidak ada artinya jika kalian kehilangan keluarga. Kalian bisa kehilangan uang dan bisa cari lagi. Tapi kalau kalian kehilangan orang tua, tidak ada yang bisa ganti. Anak yang berbakti adalah anak yang tidak malu dengan orang tuanya, apapun kondisi mereka. Miskin atau kaya, tukang ojek atau direktur, yang penting adalah penghormatan dan kasih sayang. Allah tidak akan memberkahi kesuksesan yang dibangun di atas air mata orang tua. Ridho Allah di ridho orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu dan juga dalam doa bapak. Berbakti pada orang tua adalah ibadah paling mulia setelah sholat. Semua jamaah mendengarkan dengan khusyuk. Banyak yang menangis teringat orang tua mereka. Teguh melanjutkan, "Saya hampir kehilangan Intan karena dia terpengaruh dunia yang salah. Tapi alhamdulillah, dia sadar sebelum terlambat. Sekarang dia jadi anak yang berbakti. Dan hidup saya jauh lebih bahagia dari sebelumnya." Setelah ceramah selesai, seorang pemuda menghampiri Teguh. Menangis, "Pak Teguh, saya minta maaf. Saya juga pernah malu dengan bapak saya. Dia tukang becak. Saya tidak pernah bilang ke teman-teman. Setelah dengar cerita bapak, saya sadar saya salah. Besok saya akan pulang kampung dan sungkem ke bapak saya." Teguh memeluk pemuda itu. "Syukurlah nak, syukurlah kamu masih punya kesempatan. Jangan sia-siakan, karena orang tua tidak akan ada selamanya." Malam itu, Teguh duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang. Hatinya tenang, bahagia. Intan dan Teguh Junior tidur di kamar tamu. Dimas ada urusan jadi Intan nginap di rumah bapaknya. Teguh tersenyum. Hidupnya yang dulu penuh air mata, sekarang penuh kebahagiaan. Pengorbanannya yang dulu seperti sia-sia, sekarang terbalas dengan indah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah kembalikan Intan ke jalan yang benar. Terima kasih sudah kasih saya kebahagiaan di akhir hidup saya. Alhamdulillah ya Rob. Adzan Isya berkumandang. Teguh masuk ke mushola kecilnya, sholat dengan khusyuk.
bersyukur atas semua yang Allah berikan. Setelah sholat, dia berdoa panjang untuk Intan, untuk Teguh Junior, untuk keluarga mereka. Semoga Allah selalu lindungi. Semoga selalu dalam kebaikan. Cerita Teguh menjadi pelajaran bagi banyak orang. Video yang viral itu masih beredar hingga sekarang, masih di-share, masih jadi pengingat untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Jangan pernah malu dengan orang tua. Jangan pernah lupakan pengorbanan mereka. Karena tanpa mereka, kita tidak ada. Dan ridho Allah ada pada ridho orang tua kita.